Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 733. Dengan suara cipratan, benda-benda lumpur aneh ini bertabrakan satu demi satu dan segera menyatu. Beberapa keping lumpur terciprat dan jatuh ke tanah. Setelah jatuh ke tanah, potongan-potongan itu tampak berubah menjadi elf hidup, terus-menerus menggeliat menuju bola lumpur besar di tengahnya. Itu hampir seperti kecoa yang merayap. Dia segera merangkak ke sisi lumpur besar, tiba-tiba melompat. Ini terlihat sangat ajaib. Orang-orang di sekitarnya menjadi bingung. Pada saat ini, bola lumpur besar yang berubah menjadi 7 atau 8 hidung sapi Maoshan tingginya lebih dari 4 meter dan sangat kuat, berubah menjadi raksasa lumpur yang sangat besar. Ia mengayunkan kedua lengannya yang sangat tebal dengan seluruh kekuatannya, dan mencengkeram pedang lebih dari selusin pembunuh dengan kuat. Tiba-tiba, pedang tajam itu hancur berkeping-keping. Cahaya pedang juga memotong lengan raksasa lumpur itu menjadi beberapa bagian dan menjatuhkannya ke tanah. Tapi ini jelas tidak menyakitkan. Potongan-potongan lumpur besar dan kecil yang jatuh ke tanah, seperti potongan-potongan kecil lumpur sebelumnya, menggeliat satu persatu dan melompat kembali ke tubuh lumpur monster itu. Kedua tangan yang terpotong dengan cepat tumbuh kembali. Hal ini membingungkan lebih dari 10 pembunuh yang bergegas menuju mereka, dan mereka bingung sejenak. Teriak si pembunuh. Pengepungan, lakukan gaya pencekikan dari segala arah. Potong langsung dengan pisau, lalu lempar granat ke lumpur, ledakkan hingga berkeping-keping. Saya ingin melihat apakah formasi pengubah iblis ini dapat menghasilkan orang aneh lainnya. Rekan. Semua pembunuh segera menuruti perintah tersebut. Segera, mereka mengelilingi manusia lumpur besar itu dan melompat pada saat yang bersamaan. Sepasang pisau tajam di sayat, langsung memotong lumpur besar menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan suara gemerincing, benda itu jatuh ke tanah. Saat orang melihatnya, mereka merasa sedikit jijik. Terutama Qian-Qian, dia bersandar di samping Guan Tianjun dengan wajah jijik. Papa, lihat lumpurnya, sepertinya seseorang baru saja buang air besar. Guan Qianjun tertawa terbahak-bahak dan menepuk kepala bayi kecil yang lucu itu. Formasi pengubah iblis dari Sekte Maoshan sangat kuat. Bahkan jika mereka meledakkannya dengan granat, saya khawatir itu tidak akan membantu. Qiu Dabiao, yang tidak jauh dari sana, mendengarnya dan meraung. Kentut. Betapapun kuatnya manusia lumpur besar itu, jika dia dipotong-potong seperti ini, lalu diledakkan dengan granat, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara keras di sana. Ternyata setelah belasan pembunuh mencincang manusia lumpur besar itu, mereka segera mengeluarkan granatnya, melepaskan kaitannya, melemparkannya ke dalam genangan lumpur, dan segera mundur. Lalu, bang! Granat tersebut memang cukup kuat, menghancurkan semua lumpur hingga berkeping-keping dan terciprat hingga jarak puluhan meter. Untungnya, Guan Qianjun bertindak cepat, memeluk Qian-Qian, dan mundur puluhan meter ke belakang. Saat itu, beberapa keping lumpur terciprat tidak jauh di depannya. Qian-Qian mengerutkan bibirnya dengan lebih jijik, bau, bau. Kelihatannya seperti kotoran, dan masih berbau. Saat dia mengatakan ini, Wang Cai mengibaskan ekornya dan membungkuk, ingin mencium baunya. Qian-Qian dengan cepat melepas salah satu sepatunya dan menghancurkannya dengan keras. Ledakan. Wang Cai dipukul begitu keras hingga hampir jatuh ke tanah. Dia segera mengambil sepatu kecil majikannya yang terjatuh dan bergegas mendekat. Adapun kelompok pembunuh yang hampir berada di tengah, meskipun dengan cepat mundur setelah melempar granat dan melompat 10 atau 20 meter tanpa nyawa, mereka tetap tidak bisa menghindari serangan lumpur dan hancur di mana-mana. Faktanya, penonton di sekitar dan Qiu Dabiao semuanya berlumuran lumpur dan mengeluarkan jeritan yang menjijikkan. Meskipun Qiu Dabiao berlumuran lumpur, dia tetap berteriak gembira, Guan Qianjun, pernahkah kamu melihat sekelompok besar orang dari lumpur hancur berkeping-keping? Saya tidak percaya mereka masih bisa berkumpul dan menjadi monster besar. Jika kamu kalah, cepat makan tumpukan kotoran itu. Dan jangan diam. Kemarilah. Selanjutnya, kita harus membunuh orang bernama Guan Qianjun ini. Aku tidak percaya aku bisa melakukannya. Ia juga sangat angkuh dan angkuh, seolah-olah bumi adalah rumahnya dan ia bisa berbicara omong kosong sesuka hatinya. Para pembunuhnya terlihat bangga. Meski disiram lumpur dan terasa cukup menjijikkan, selama mereka bisa membunuh lawannya, mereka bisa kembali dan mandi. Ada juga danau di sebelah sini. Kalau kamu masuk dan mandi, bersihkan. Mereka juga mendengarkan kata-kata Qiu Dabiao dan segera bergegas. Pada saat ini, penonton di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan seruan. Segera setelah itu,
bayangan kuning dengan berbagai ukuran terbang melintasi langit. Lumpur. Lumpur memamerkan kekuatannya lagi. Qiu Dabiao juga berseru, dan lumpur yang memercik ke tubuhnya tiba-tiba melonjak. Lumpur pada semua orang di sekitarnya dan lumpur di tanah melonjak. Hanya noda lumpur di tubuh selusin pembunuh yang tidak hilang, mereka hanya menggeliat sedikit. Dari dalam, terdengar semburan tawa yang menakutkan. Brengsek. Apakah lumpur masih bisa tertawa? Tiba-tiba, lebih dari selusin pembunuh begitu ketakutan sehingga mereka semua berhenti dan melihat lumpur di tubuh mereka hingga menimbulkan tawa yang aneh. Pemimpin pembunuh itu tiba-tiba berteriak, cepat lompat ke danau dan bersihkan mereka dulu. Berbalik, dia hendak melemparkan dirinya ke arah danau. Pembunuh lainnya segera menyusul, tapi sudah terlambat. Potongan-potongan lumpur besar dan kecil yang berterbangan di langit seperti kelelawar yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju selusin pembunuh, menghantam mereka satu demi satu. Pemukulan tersebut menyebabkan mereka tersandung ke tengah dan berkumpul bersama. Tiba-tiba, selusin pembunuh semuanya bertabrakan. Dan lumpur besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya juga menghantam mereka. Segel saja orang-orang ini. Selusin pembunuh sama sekali tidak dapat melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang bisa mereka lihat hanyalah lumpur yang lebih besar yang terus-menerus menggeliat, seperti bukit yang bergerak. Semua orang melihatnya dan berseru kaget. Bahkan ada yang berteriak, "Sial, itu terlalu menakutkan. Ini seperti monster alien di Alien." Beberapa orang juga berteriak, "Ya Tuhan, lihat, ada wajah di sana." Itu lagi. Benar saja, wajah manusia tiba-tiba muncul dari lumpur yang menggeliat. Wajah manusia ini tampak seperti terjepit erat dari kulit plastik kuning. Ekspresinya penuh kesakitan, dia gemetar terus-menerus, mulutnya sedikit terbuka, dan dia sepertinya berteriak minta tolong. Tidak lama kemudian, hal yang lebih mengerikan terjadi. Ciri-ciri wajah ini terus mencair seketika. Fitur wajah tidak lagi terlihat, bahkan garis luarnya pun tidak. Seluruh kepala dan wajah menjadi licin dan sangat halus. Hal yang sama berlaku untuk wajah-wajah lain yang diperas dengan seluruh kekuatannya. Tak lama kemudian, wajah-wajah manusia tersebut seolah tersedot kembali oleh suatu daya isap yang kuat. Di saat yang sama, ada kaki dan tangan yang berjuang untuk keluar. Tidak peduli seberapa keras Anda melawan, Anda tidak dapat menembus lumpur. Segera, sepertinya itu meleleh dan mengalir kembali. Lumpur berdiri dengan goyah dan berubah menjadi raksasa yang lebih besar. Patung tanah liat ini terlihat sangat menggembung, seperti pegulat sumo Jepang yang membesar beberapa kali lipat, perutnya membuncit dan hendak jatuh ke tanah. Ia mengangkat dua tangan besar yang cacat total dan menepuk perutnya. Di kepala, sepasang fitur wajah yang sangat ganas muncul samar-samar. Dia membuka mulutnya dan bersendawa dengan nyaman. Bahkan terdengar suara seram, "Aku kenyang sekali." Bab 734. Saat ini, pemandangan ini terjadi di siang hari bolong, yang mengejutkan semua orang di sekitarnya. Mereka sangat ketakutan hingga kaki mereka terasa lemas. Beberapa yang lebih kuat dengan cepat berbalik dan lari. Sambil berlari, dia berteriak, "Monster itu datang! Monster itu datang! Monster itu akan memakan kita!" Monster lumpur besar yang sangat gemuk itu jelas tidak mempertimbangkan orang-orang biasa ini. Dia hanya memandang mereka dengan ringan, lalu berjalan menuju Qiu Dabiao dengan terhuyung-huyung. Qiu Dabiao ketakutan sampai ingin kencing, dan dia berteriak dengan suara yang sangat sedih, "Di mana orang-orangnya? Di mana kalian? Cepat keluar dari tubuh monster lumpur besar itu untuk melindungiku, dan bunuh dengan cepat." Petik 2. Ngomong-ngomong, apa kamu masih punya granat di tanganmu? Ledakkan saja di tubuh monster lumpur besar itu. Lagi pula kamu akan mati, jadi kenapa tidak meledakkannya? Uang yang aku janjikan tidak akan berkurang. Aku akan mentransfernya ke rekening anggota keluargamu. Cepat bunuh. Tiba-tiba monster lumpur besar itu roboh dan tergeletak di tanah, seolah-olah ada yang menuangkan banyak bubur semen ke tanah. Qiu Dabiao menghela nafas lega untuk sementara waktu, berpikir bahwa para pembunuh telah memainkan peran tertentu. Lalu, dia kembali berteriak histeris. Saya melihat 7 atau 8 sosok manusia berdiri satu demi satu dari tumpukan besar lumpur kuning. Saking besarnya hingga berubah kembali ke tampilan aslinya, yaitu pria berhidung sapi berbaju kuning. Pemimpinnya tidak lain adalah Zui Fengxi. Dia menatap Qiu Dabiao dengan dingin dan berkata sambil tersenyum, "Pembunuh yang dipanggil ayahmu tidak berhasil. Mereka dengan cepat dicairkan oleh formasi transformasi iblis kita dan diubah menjadi nutrisi dalam tubuh. Kamu sangat menyedihkan.
Lebih baik kembali bersamaku sekarang dan berhenti main-main. Tidak peduli berapa banyak master yang dikirim ayahmu, mereka tetap tidak bisa mengalahkan kita. Newbie lainnya juga mengeluarkan tawa arogan dan sinis, ya, iya. Kita tidak bisa melawan. Suara itu seperti hantu. Meski matahari bersinar terik, Qiyu Dabiao merasakan dingin di sekujur tubuhnya. Dia tiba-tiba melihat ke belakang hidung sapi yang telah kembali ke bentuk aslinya, dan mengeluarkan tangisan yang memilukan. Teriakan horor yang luar biasa. Dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di belakang 7 atau 8 pendeta Tao, lebih dari selusin kerangka muncul, masing-masing cukup lengkap. Apalagi kerangkanya masih sangat segar. Mereka jatuh ke tanah dalam posisi memutar, dan daging serta darah di tubuh mereka benar-benar lenyap. Jelas sekali, ini adalah selusin pembunuh tadi. Ketika penonton sekitar melihat hal tersebut, mereka begitu ketakutan hingga berteriak histeris. Tiba-tiba, angin gelap bertiup, mengubah puluhan kerangka menjadi beberapa bagian, terbang ke udara dan menghilang. Namun dalam kehampaan, sepertinya ada beberapa erangan penuh kesakitan. Tiba-tiba, yang disebut sebagai 3 pembunuh elit pedang Tianya Mingyue di organisasi pembunuh kerajaan naga benar-benar hilang. Situasinya bukan horor biasa. Itu adalah teror yang luar biasa. 7 atau 8 pria berhidung sapi mengepung Qiyu Dabiao dengan kejam, mengeluarkan tawa yang sangat bangga dan arogan. Tiba-tiba, tapi suara yang jelas dan gembira terdengar dari samping, "Hei, hei, Tuan Qiyu itu, kamu kalah. Saya bilang newbie bisa membunuh pembunuh yang Anda undang, jadi dia bisa dibunuh. Jadi, cepat makan ini." Tiba-tiba, newbie dan Qiyu Dabiao menoleh. Melihat. Orang yang mengeluarkan suara ceria ini tentu saja adalah komandan kecil Guan Qianqian yang dengan bangga menyebut dirinya Dewa Perang Bintang Laut. Dia bertepuk tangan kecilnya dengan gembira dan melihat Qiyu Dabiao menatapnya dengan mata yang memalukan. Dia dengan cepat menunjuk ke tumpukan kotoran anjing tidak jauh dari situ yang tidak mengepul tetapi terlihat cukup segar. Adapun Wang Cai, dia memandang Qiyu Dabiao dengan mata penuh harap seperti yang dia lakukan di Gunung Longhu. Qiyu Dabiao, ini. Kuda-kuda rumput dan lumpur yang menginjak-injak hatiku berlarian satu persatu. Dia sangat marah melihat tampilan ini. Ada pepatah di hati saya yang saya tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Dengan 2 air mata kesedihan, dia berteriak dengan sangat sedih. "Guan Qianjun, kalian sudah keterlaluan. Melihatku, Qiyu Dabiao, jatuh ke dalam lubang api lagi, aku akan dibunuh oleh hidung sapi Mao Shan sialan ini. Kamu masih ingin aku makan kotoran. Kamu menambahkan penghinaan pada lukamu. Hati nuranimu mungkin tidak terluka seumur hidupmu, kan?" Qian mengerutkan bibirnya dengan marah, "Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya, hati nurani kami tidak akan pernah menyakiti orang jahat sepertimu, dan kami bahkan memekik kegirangan. Makanlah ini sekarang. Kalau tidak, kamu telah mengkhianati kepercayaanmu lagi, yang sama sekali tidak bisa diterima." Tentu saja, beberapa orang yang bodoh dari Sekte Mao Shan telah mendengar tentang pertaruhan antara kedua pihak sebelumnya, dan mereka tidak bisa menahan tawa. Tiba-tiba, salah satu dari mereka newbie tiba-tiba membuka kakinya dan menendang pantat Qiyu Dabiao. Tiba-tiba, Qiyu Dabiao menjerit kesakitan akibat tendangan tersebut, dan seluruh tubuhnya meluncur menuju tumpukan kotoran anjing di tanah. Untung ini rumput dan tidak ada gesekan, kalau tidak, potongan kulit yang besar ini akan terkelupas, tapi sayangnya. Penindas yang menendang orang itu memang cukup mumpuni. Tepat pada waktunya untuk menendang Qiyu Dabiao ke tujuannya, wajahnya tiba-tiba menempel pada tumpukan kotoran. Wajahnya dipenuhi kotoran. Orang-orang newbie tertawa terbahak-bahak dan mengejek Qiyu Dabiao. Bagi mereka, sangat menyenangkan melihat putra tertua dari keluarga kaya Qiyu di ibu kota provinsi memakan kotoran anjing. Beberapa pria berhidung banteng melangkah mendekat. Orang yang menendang Qiyu Dabiao hanya mengangkat kakinya dan menginjak bagian belakang kepalanya. Ini memalukan. Awalnya, Qiyu Dabiao dengan putus asa mengangkat wajahnya dan berteriak ketakutan, tetapi ketika dia diinjak oleh hidung sapi, seluruh wajahnya kembali terkubur di tumpukan kotoran anjing. Bahkan, tidak peduli seberapa kerasnya Qiyu Dabiao berjuang, tidak peduli bagaimana dia mencoba mengangkat kepalanya yang besar, dia selalu diinjak oleh hidung banteng. Wajahnya telah menghancurkan seluruh tumpukan kotoran menjadi pasta, menutupi seluruh wajahnya. Bahkan ketika dia membuka mulutnya untuk berteriak kesakitan, kotoran tetap masuk ke dalam mulutnya. Sekelompok pengganggu tertawa terbahak-bahak, mendasarkan kebahagiaan mereka pada penderitaan orang lain. Qian, yang tidak jauh dari sana, tidak bisa menahan cemberut saat dia melihatnya.
Dia dengan lembut menarik jari Guan Qianjun dan bergumam, "Ayah, Awalnya, kupikir akan menjadi hal yang membahagiakan jika membuat Tuan Qiu yang sombong itu makan kotoran. Tapi kenapa? Sekarang saya masih merasa dia cukup menyedihkan. Saya membayangkan dia memakan kotoran anjing, tapi bukan ini cara dia makan." Guan Qianjun memamerkan giginya dan menepuk lembut kepala bayi kecil yang lucu itu. "Tidak apa-apa. Qiu Dabiao juga orang jahat yang besar. Dia harus dihukum seperti ini agar dia memiliki ingatan yang panjang dan tidak menindas orang lain dengan santai. Anjing jenis ini memakan anjing. Ini masih cukup menarik." Saat dia berbicara, ada senyuman kejam di wajahnya. Qian merentangkan kedua tangan kecilnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba, Qiu Dabiao menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan kepalanya dari bawah kaki Niubi. Dia berteriak, "Berhenti menginjakku, berhenti menginjakku. Tidak bisakah kau memakan kotoranku saja? Jangan pukul aku lagi. Kalau aku memakannya, biarkan aku pergi, oke?" Teriakan ini tidak jelas. Diperkirakan Tuan Muda Qiu diinjak-injak begitu keras hingga kehilangan kesadaran. Para pendeta Tao tertawa. Tiba-tiba, dia mengangkat kakinya dan menendangnya dengan keras. Tendangannya membuat Qiu Dabiao mengeluarkan serangkaian jeritan melengking. Bersambung.